Halo, grade 9. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian semua sudah semangat ya untuk kita sama-sama mengenal Tuhan lebih dalam melalui devosi pagi ini. Sebelum kita melanjutkan berbagai aktivitas seharian ini. Oke, sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi yang indah ini kami boleh bangun dari tidur kami dengan selamat, dan pada saat ini Tuhan, kami rindu dan siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, biarlah sharing firman Tuhan yang boleh bersama-sama diperdengarkan pada pagi ini dapat anak-anak-Mu simak dengan baik, dapat mereka tanamkan dengan baik dalam hati dan pikirannya, sehingga ke depannya Tuhan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau dan senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki saja. Ya Tuhan, berkati devosi pagi kami ini, biarlah boleh terjadi sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pada pagi ini kita bersama-sama membahas mengenai Ayub pasalnya yang ke-13 ya, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ayub membela perkara di hadapan Allah. Jadi silakan anak-anakku sekalian ambil Alkitabnya, baik Alkitab cetak maupun elektronik ya. Kita buka dari Ayub pasal yang ke-13, Miss Mia akan putarkan audio firman-Nya. Seperti itu. Kitab Ayub pasal 13. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu, dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab. Atau aku berbicara dan engkau menjawab.
Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku, dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Wah, demikian firman Tuhan ya yang sudah kita dengar tadi. Nah, di sini Miss Mia akan jelaskan garis besarnya ya dari cerita yang tadi dibawakan begitu. Nah, yang pertama kita sama-sama tahu ya bahwa Ayub itu sedang dalam sakit yang amat sangat gitu ya. Dia sedang dalam penderitaannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Marisa, Miss Judith, Miss Odit bahwa Ayub ini sedang mengalami penderitaan yang amat sangat di mana dia ditinggalkan oleh anak-anaknya, kemudian juga tidak memiliki kekayaan lagi, terterpa sakit yang sangat membuatnya menderita begitu. Namun di tengah sakitnya itu dia masih ditemani oleh teman-temannya ini. Nah, di dalam cerita tadi dikatakan bahwa teman-temannya ini mengatakan kepada Ayub, jangan-jangan kamu menderita karena kamu punya dosa-dosa begitu. Akhirnya Allah menghukum kamu. Nah, ini kan sebuah nasihat, sebuah juga bisa dibilang penghiburan ya, tapi ini mengandung tuduhan atau kecaman kepada Ayub begitu. Yang bisa saja kalau kita di posisi Ayub ya, bisa saja kita jadi berpaling dari Tuhan gitu ya. Wah, ternyata saya berdosa besar makanya Tuhan hukum saya begitu. Wah, Tuhan ternyata jahat ya, masa saya dihukum kayak gitu. Tuhan nggak mengasihi saya, Tuhan tidak mengampuni saya begitu. Akhirnya saya kena hukum kayak gitu. Nah, bisa saja kita memiliki hati untuk berpaling kepada Tuhan karena kita kan manusia yang penuh dosa juga ya, sama seperti Ayub. Tapi apa? Ayub memilih untuk berbalik kepada Tuhan ya, membela perkaranya di hadapan Allah, mempertaruhkan imannya kepada Allah. Dia mau datang kepada Allah ketimbang mendengar perkataan teman-temannya yang justru menciutkan ya, menciutkan keberanian, menciutkan iman si Ayub ini gitu. Dia lebih memilih untuk kembali kepada Tuhan begitu. Dan dia membela perkaranya di hadapan Allah. Ayub membela kesetiaannya kepada Allah dan menyadari maksud dan tujuan Allah melalui penderitaannya. Jadi dia tahu nih, oh maksud Tuhan memberi saya penderitaan ini bukan karena Tuhan menghukum saya, tetapi ada maksud lain di luar itu. Begitu ya. Nah, Ayub sebenarnya tidak membutuhkan orang-orang lain untuk menghakimi dia ya di atas penderitaan yang dialaminya. Yang Ayub butuhkan sekarang adalah orang yang bisa membantu dia percaya akan kedaulatan Allah, bahkan di dalam penderitaan sekalipun, seperti itu. Kemudian Ayub memilih berdoa kepada Tuhan, begitu dia lebih memilih terbuka kepada Tuhan. Dia memiliki hati untuk mau belajar, memiliki hati untuk mau rendah diri, begitu rendah hati, menerima perkataan Tuhan, menerima segala hal yang mungkin selama ini dia lakukan yang menyakitkan hati Tuhan, dan dia mau kalau misalnya itu bisa diubah, dia mau berubah begitu, dia mau bertobat kalaupun ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadi Ayub justru memilih untuk kembali kepada Tuhan ya, tidak jatuh, tidak down karena perkataan teman-temannya yang mungkin menyakiti hatinya atau bisa saja membuat nyalinya ciut gitu untuk tetap setia kepada Tuhan, even di dalam penderitaannya dia. Jadi itu yang terjadi ya. Nah, dari sini, dari kisah Ayub ini apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah
sebagai orang percaya seperti Ayub tadi ya, kita harus belajar memahami kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Karena kan Allah itu, Tuhan itu Tuhan yang menciptakan kita. Kita hanyalah yang diciptakan begitu, sehingga kalau untuk menyelami maksud Allah mungkin sulit bagi kita begitu. Tapi kita harus belajar peka terhadap kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengenal Dia ya. Salah satunya melalui devosi pagi ini kita mendengarkan dengan baik apa perintah Tuhan, apa firman Tuhan, dan kita usahakan lakukan dalam keseharian kita begitu. Kemudian Tuhan tidak pernah salah dalam setiap tindakannya. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi kepada Ayub, tentu Tuhan sudah punya maksud begitu ya. Nah, segala penderitaan yang menimpa Ayub adalah ulah dari si iblis yang hendak menjatuhkan iman Ayub. Karena kan di awal kitab Ayub ini dijelaskan ya bahwa ternyata iblis ini itu sebenarnya adalah sekagum gitu ya dengan kesetiaannya Ayub ini. Oleh karena itu iblis ini ingin menguji Ayub begitu, dan Allah mengizinkan itu begitu. Namun meski mengalami penderitaan yang luar biasa, Ayub tetap mampu bertahan. Oleh karena itu, sama halnya dengan kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti tidak akan luput dari yang namanya masalah, pergumulan atau penderitaan. Namun Tuhan berjanji untuk memberi kita kekuatan, memberi kita penolong, penopang begitu ya, yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus. Karena itu dalam keadaan yang berat sekalipun, biarlah kita tetap kuat dan bertahan, karena selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang lebih indah daripada itu. Di balik penderitaan yang kita alami, ketika kita diizinkan Tuhan ya untuk mengalami suatu ujian, suatu cobaan, pasti di situ ada hal yang perlu kita pelajari akhirnya ya. Hal-hal yang bisa menjadi pelajaran hidup buat kita, sehingga kedepannya itu kita bisa menjadi manusia yang lebih kuat lagi, yang memiliki iman yang lebih kuat begitu. Jadi ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang indah di balik itu semua. Nah, sebagai refleksinya, silakan kalian refleksikan nih, apakah kamu selama ini sudah berusaha berbalik kepada Allah jika mungkin kamu sedang dalam pergumulan gitu, atau kamu justru bersungut-sungut gitu ya, sehingga kamu menjauhi Allah. Nah, silakan kalian gumulkan dan refleksikan. Kemudian, sudahkah kamu selama ini berdoa? Kalau tadi kan Ayub, dia justru kembali kepada Tuhan ya dengan doa begitu. Nah, apakah kamu juga sudah berdoa nih secara jujur dan tulus kepada Tuhan untuk menyampaikan segala kegundahan, kekhawatiran yang kamu alami, yang kamu simpan di dalam hati kamu, dan apakah kamu sudah meminta pertolongan Tuhan? Jadi dua hal ini silakan kalian refleksikan, lalu jangan lupa tuangkan di dalam refleksi yang Bapak Ibu Homeroom sudah kirimkan ya. Begitu. Demikian firman Tuhan yang bisa Miss sharingkan pagi ini. Thank you semuanya, God bless you and have a nice day. Jadi kita mau tutup meetingnya di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, meskipun singkat Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan yang baru saja kami boleh renungkan bersama, boleh mengambil tempat di hati kami, sehingga kedepannya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia dan terus beriman kepadamu. Kalaupun itu kami dalam masa-masa berat kami, dalam masa-masa sulit kami tetap diajarkan untuk setia kepadamu dan tetap beriman hanya kepadamu. Ya Tuhan, dalam sesi-sesi berikutnya Tuhan kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tuhan berkati, biarlah sesi yang kami boleh jalani sebentar, boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you semuanya. Bye.